Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah rahimakumullah, saat ini saya akan membahas hadis tentang salasun muhlikat wa salasun munajjiyat. 3 pencelaka, 3 penyelamat, 3 derajat yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan lain-lain, diterima dari Abdullah bin Umar. Tentu saja ini akan saya bahas beberapa seri, dan sekarang seri pertama. Kita baca dulu redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar. Jadi sengaja saya kutip rawi sahabinya saja, dari sahabi sampai At-Tabarani tidak saya sampaikan, cukup panjang ini sanadnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat wa salasun munajjiyat wa salasun kaffarat wa salasun darajat. Jadi ada 1, 2, 3, 4 salas, 3 masing-masing 3 poin, dan ini 4, jadi mungkin sekitar 4 seri kita bahas ya, atau 4 kali disiarkan di channel YouTube Munkaha MKH ini. Fa'ammal muhlikat wasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. Wa ammal munajjiyat fal adlu fil ghadab war ridha wal qasdu fil faqri wal ghina wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Wa ammal kafarat fantidarus shalah ba'da shalah wa isbagul wudu fis sabarat wa naqdul aqdam ilal jama'at. Wa amma darajat fa it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa salatun bil lail wan nasu niyam. Ibnu Umar menerangkan bahwa Rasul bersabda, salasun muhlikat, 3 yang merusak, yang mencelakakan. Wasalasun munajjiyat, dan 3 yang menyelamatkan atau yang membebaskan dari muhlikat. Wasalasun kafarat, 3 yang menutup atau menghapus, atau juga mungkin bisa dipahami yang menghilangkan 3 muhlikat tadi. Wasalasun darajat, dan 3 juga yang meningkatkan derajat, meningkatkan keunggulan, meningkatkan kualitas. Fa'amal muhlikat, adapun muhlikat yang menghancurkan, yang merusak atau yang membahayakan, fasyuhun muta', yaitu pelit yang diikuti, wahawan muttaba', keinginan hawa nafsu yang ditaati, fasuhun muta', pelit yang diikuti, yang ditaati, hawan muttaba', keinginan nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsih, dan mengagumi diri sendiri, diri dengan diri sendiri. Wa amal munajjiyat, adapun yang menyelamatkan, fal adlu fil ghadabi war ridha, yaitu adil baik ketika marah
maupun ketika ridho. Wal qasdu fil faqri wal gina, dan bersikap ekonomis sederhana baik ketika fakir maupun ketika kaya. Wa khasyatullah, dan takut kepada Allah fisirri, ketika ketika menyendiri, wal alaniyah, dan ketika terang-terangan. Wa amal kafarot, adapun penutup atau kafarot, penyembuh, obatnya, fantidorus sholah ba'da sholat, nunggu sholat setelah sholat. Wa isbagul wudu fis sabarot, dan menyempurnakan wudu ketika dingin. Wa naqlul aqdam, dan mengangkat kaki atau melangkahkan kaki ilal jamaat, kepada berjamaah atau kepada berkelompok atau berorganisasi. Wa amma darajat, adapun yang meningkatkan derajat, fa'id amut ta'am, yaitu memberi makan, wa ifsya'us salam, menyebarluaskan salam, wa sholatun billail, dan sholat malam, wa nasuniyam, ketika orang lain tidur. Itu surah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, disebarluaskan oleh At-Tabarani. Dan Ibnu Umar sudah saya perkenalkan pada waktu yang lalu dalam bahasan yang lain. Beliau bernama Abdullah, putra Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang sangat setia kepada Rasul SAW, yang kadang-kadang ada sedikit berbeda dengan ayahnya Umar bin Khattab. Bukan masalah kesetiaan sama sama. Yang saya maksud pemahaman terhadap suatu masalah. Kalau Ibnu Umar, kalau putra Umar itu memahami apa yang dipraktekkan oleh Rasul, itu dia terima secara langsung. Istilahnya itu secara harfiah dia terima. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul, dia terima sebagai sunnah. Bahkan pada suatu peristiwa ketika beliau berhenti di suatu tempat dan ditanya oleh sahabat yang lain, kok kenapa Anda berhenti? Dia jawab, ketika saya bersama Rasul di sini berhenti, ya saya juga ikut aja berhenti. Nah, itu hebatnya Abdullah bin Umar menjaga keutuhan hadis, menjaga kemurnian apa yang dipraktekkan, diperbuat dan diucapkan oleh Rasul. Kalau Umar bin Khattab kan sifatnya kritis. Beliau kalau menerima sesuatu kepada Rasul, dia tanya, apakah ini sebagai kebijaksanaan pribadi ataukah wahyu? Sampai ketika mau mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab itu menyatakan, saya tahu kamu itu adalah batu, tapi karena Rasul mencium kamu, baik, aku cium. Tapi sebetulnya kamu itu sama aja batu, tapi karena ini ibadah, ya udah saya terima karena ini wahyu. Jadi kalau berdasar wahyu, Umar juga sama dengan Ibnu Umar. Tapi kalau masalah lain suka kritis gitu ya. Umar bin Khattab beda dengan Ibnu Umar. Dan itu juga pernah kepada Rasul ngusulkan ya, beberapa usul tentang kepemimpinan. Umar bin Khattab itu usul kepada Rasul, ini yang paling cocok diajukan oleh beliau kalau calon pemimpin. Kemudian juga ketika urusan tawanan perang, Umar bin Khattab itu punya pendapat, pengajuan.
dan masih banyak lagi. Tapi kalau Ibnu Umar, dia selalu nerima. Dan memang dua pihak seperti ini diperlukan ya. Ada yang kritis bertanya supaya dipahami umat. Ada juga yang taat serta patuh supaya sunnah Rasul itu tetap murni. Dan Ibnu Umar ya tentu saja akan lebih luas lagi di lain kesempatan. Saya berbicara hadis ini diriwayatkan oleh beberapa muhadis, antara lain At-Tabarani, kemudian Al-Qadai dan Al-Baihaqi. Oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani diriwayatkan pada kitab Kuliah Al-Auliya. Menurut As-Suyuti dan Al-Asqalani, dalam sanad ini terdapat Ibnu Lahiyah yang dinilai dhaif. Namun terdapat jalur lain hingga mata rantainya bersambung ke Anas bin Malik. Ada jalur Abu Nu'aim, sehingga Imam Nasiruddin Albani, ini orang kritis dalam ilmu hadis di abad ke-20, mengungkap berbagai riwayat melalui berbagai jalur, menilai hadis ini sebagai hadis hasan karena ada jalur lain yang menjadi penguat. Jadi sehingga disebut hasan bi ghairihi. Tapi oleh Abu Thalib Al-Maki disebut hadis masyhur. Kalau hasan mah ditinjau dari sudut kualitas ya. Kualitas sanad, kualitas rawi, kualitas mata rantai. Kalau masyhur mah ditinjau dari sudut kuantitas. Kan kalau kualitas mah sahih, hasan, dhaif itu tinjau dari sudut kualitas. Tapi kalau kuantitas mutawatir ahad. Dan ahad itu ada yang ajiz, ada yang masyhur, ada yang gharib. Insya Allah nanti akan saya uraikan secara jelas pengertian tersebut dalam kajian ilmu hadis. Jadi saya juga berniat untuk mengkaji ilmu hadis secara rinci, mulai dari pengertian sampai kepada cara kita berteladan kepada Rasul. Bukunya sudah tersedia, sudah saya susun, sudah terbit beberapa kali, yaitu ilmu hadis dan cara berteladan pada Rasul. Namun ke YouTube belum terurai secara rinci. Insya Allah dalam waktu singkat mungkin setelah Permata Hadis 3 ini selesai. Kalau pertama keduanya mah belum juga. Nggak apa-apa, ketiga dulu ya dibahasnya. Jadi kata Albani, hadis ini termasuk hadis hasan li ghairihi. Jadi kualitasnya, sehingga kalau dikatakan hadis hasan bisa dipakai, bisa digunakan ya. Jadi juga seperti tertera pada teks hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ibnu Umar. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau riwayat Ibnu Umar insya Allah nanti lebih panjang lagi. Adapun At-Tabarani bernama Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Mutahhir Al-Lahmi Al-Yamani At-Tabarani merupakan nama lengkap tadi ya. Beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah, bertepatan dengan 873 Masehi. Jadi At-Tabarani tidak dimasukkan kepada kelompok kutubus sittah. Dan beliau lahirnya 260 Hijriah, dan Safar, yang bersuku Akka, kota Akka,
kota yang merupakan salah satu kota tertua di Palestina. At-Tabarani dilahirkan di tengah-tengah keluarga dari kabilah bagian dari suku Yaman yang berimigrasi ke Palestina dan menetap di sana. Salah satu upaya beliau lakukan dengan menghabiskan umurnya yaitu mengunjungi berbagai tempat. Para ulama dulu kalau mencari hadis tuh mengunjungi ke berbagai tempat ya. Karena beda dengan sekarang. Kalau sekarang mah bisa membuka hadis tuh gampang. Bukan hanya kitab-kitabnya, tapi sekarang bisa lewat internet atau bisa lewat komputer ya. Saya juga dulu mah terus setiap umroh membeli kitab diangkut ke rumah, tapi karena sekarang mah ada komputer jadi kitabnya bisa dicek secara langsung di dalam komputer. At-Tabarani mulai belajar hadis itu sejak usia muda. Ya, ini ketika beliau berusia 13 tahun. Pada tahun 273 Hijriah. Sedangkan tahun 274 beliau berkelana ke Kudus atau Palestina. Dan ke berbagai tempat ya. Menghafal Al-Quran, belajar berbagai ilmu. Dan tentu saja upayanya dilakukan At-Tabarani guna menambah wawasan keilmuan. Dan setelah menyelesaikan studinya di berbagai tempat, sehingga kembali ke Al-Asfahan dan menetap di sana, sehingga pada 28 Dzulqa'dah tahun 360 dalam usia 100 tahun beliau wafat. Jadi memang cukup panjang usia beliau hingga 100 tahun dan cukup luas kitab-kitabnya. Ada Al-Mu'jam Shagir, Al-Mu'jam Awsat, ada juga Al-Mu'jam Kabir. Salasun muhlikat kita sarah. Jadi popularitasnya di sini cukup populer di berbagai muhadis, tapi yang kita kutip yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Ibnu Umar. Di sini dikatakan kalimat yang pertama salasun muhlikat. Jadi perkataan salasun itu berarti 3. Seperti kajian hadis yang lain, kalau tidak disebut barangnya atau tidak disebut subjeknya, maka menggunakan kalimat salas atau salah satu yang berarti 3. Jadi tidak disebut 3 apa. Makanya judulnya bisa dipahami atau dikasih judul dengan berbagai tema. Dan di sini salas 3 tidak disebut 3 apa. Apakah 3 ucapan, 3 sikap, atau 3 tindakan, atau 3 perbuatan, atau juga 3 penyakit, atau 3 perkara. Yang jelas disebutkan 3 jumlahnya, yang rinciannya baru disebut di situ. Dan ini muhlikatun, mencelakakan, ahlaka yuhliku, ihlak ya, mencelakakan. Seperti tahlukah dalam Quran kan, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Mencelakakan, menimbulkan kecelakaan atau mendatangkan sesuatu yang menjerumuskan pelakuan pada kecelakaan. Makanya salasun muhlikat. Nah, 3
yang menimbulkan kehancuran atau kecelakaan. Dan pada kalimat salasun muhlikat ini ditandaskan bahwa ada 3 sifat, sikap, atau tindakan yang menimbulkan kecelakaan. Tentu saja bukan hanya 3, karena di sini yang disebut adalah 3, bukan hanya 3, tapi yang disebut di sini 3. Tentu masih ada yang lain. Mun 3 yang bakal dirinci semuanya merupakan sifat atau tindakan yang menimbulkan kecelakaan. Tegasnya, muhlikat mempunyai makna yang sama dengan mubiqat. Pada kesempatan yang lalu kan ijtanibus sab'al mubiqat kan. Itu 7 mubiqat yang, atau juga di dalam sarah yang lain muhlikat, mubiqat itu. Jadi di hadis sebelumnya ada 7, tapi di sini 3. Jadi Rasulullah SAW kadang-kadang menyebut sesuatu banyak, menyebut sesuatu sedikit, dan tentu saja tergantung pada konteksnya, di hadapan siapa dan dalam bidang apa beliau sebutkan itu. Dan muhlikat tuh maknanya hampir sama dengan mubiqat, yang membawa akibat celaka, menjerumuskan pada kecelakaan, kehancuran pelaku. Dan menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, setiap individu wajib menghilangkan muhlikat. Jadi kalau di sini dikatakan salasun muhlikat, berarti itu kita diseru oleh hadis ini agar yang muhlikat itu kita jauhi, agar yang muhlikat itu kita hilangkan. Walaupun tidak tahu sebabnya, hakikatnya, dan dampak negatifnya. Jadi walaupun dampak negatifnya tidak tahu, hakikat tidak tahu, sebabnya tidak tahu, tapi muhlikat harus kita jauhi, harus kita hindari. Karena muhlikat itu juga bisa dipahami sebagai 3 macam penyakit atau 3 macam ancaman yang terkena atau berdampak negatif pada ruhani dan bisa berbahaya juga pada jasmani. Kemudian salasun munajiat. Nah, beda dengan munajiat. Kalau munajiat itu justru yang harus diambil, harus dilaksanakan, harus dipenuhi. Dan dalam kitab Faidul Qadir, munajiat itu diartikan sesuatu yang menyelamatkan manusia dari adab Allah Subhanahu wa taala. Baik adab yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Baik yang mendatangkan sifatnya ruhani maupun jasmani. Dengan demikian, perkataan munajiat yang berarti menyelamatkan atau yang menangkal bahaya itu merupakan lawan daripada muhlikat. Jadi kalau muhlikat menyeret kepada kehancuran atau yang mendatangkan bahaya, sedangkan munjiat atau munajiat, maksud saya munajiat itu yang mendatangkan keselamatan atau yang menangkal muhlikat, yang membentengi kita dari muhlikat. Dan di sini ditandaskan bahwa ada 3 yang dapat menyelamatkan pelakunya dari bahaya. Jadi kalau tadi muhlikat 3, maka penyelamatnya pun atau penangkalnya pun 3, munajiat. Kemudian wasalasun kafarot, 3 juga kafarot. Perkataan kafarot mempunyai arti yang menutupi. Kafaro itu kan kufrun, kafaro itu nutup. Kenapa orang kafir disebut kafir yang berarti menutup? Karena orang kafir menutup diri.
Makanya orang yang beriman, iman kepada Allah, harus menutup dari togut kan. Laqad umiru ayyak furubih. Jadi iman kepada Allah itu harus nutup dari togut. Jadi menutup diri. Oleh karena itu penebus dosa sering disebut kafarat. Ada kafarat sumpah, yaitu yang memberi makan 10 orang miskin. Ada kafarat pembunuhan tidak sengaja, itu dengan memberi makan 60 orang miskin. Ada kafarat dosa, kafarat dosa yang dilakukan itu namanya penutup kafarat. Ada lagi ada kafarat dihar, ada kafarat ilah, ada kafarat yang cukup banyak. Saya bahas tentang berbagai kafarat penutup atau penghapus dosa. Dan iman dan amal soleh itu kan penghapus dosa kecil ya. Waladina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Nah, itu nukaffir, ditutup, hapus atau kami tutupi kesalahan-kesalahan sayyiatihim, kesalahan-kesalahan kecil. Itu makanya kafarat. Di sini ada penutup yang muhlikat itu 3. Jadi jika muhlikat dipahami sebagai penyakit yang membahayakan, maka munajiat itu sebagai pencegah bahayanya, pencegah bahaya penyakit, atau pencegah penyakit. Maka kafarat itu bisa dipahami sebagai obat penawar, penyembuh ya. Penawar itu kan nutup penyakit kan, obat itu yang menghentikan merajalelanya penyakit. Atau mungkin bisa vaksin, karena dengan vaksin itu kan menolak penyakit. Jadi kalau kita punya vaksin, makanya kalau ke Timur Tengah, ke Mekah, Jeddah, Madinah, kita kan suka divaksin pada perkembangan abad ke-20 ini kan, 2021 itu vaksin meningitis. Pernah juga vaksin flu. Sekarang terkena corona, bisa saja nanti mungkin vaksin corona. Tapi kalau corona kan munculnya dari Cina ya. Jadi kalau ke Cina harus divaksin. Nah itu kafarat. Jadi bisa mencegah terkena penyakit. Wasalasun darajat. Dan salasun 3 juga darajat, derajat. Sudah bahasa Indonesia, atau jadi bahasa Indonesia. Darajat, derajat itu. Jadi ada derajat suhu dan derajat apalagi merupakan bentuk jama dari darajah yang sering dipahami sebagai tingkatan, atau sudah menjadi bahasa Indonesia dengan istilah derajat. Dengan demikian yang 3 ini sebagai sifat, ucap, dan amal perbuatan yang dapat meningkatkan derajat manusia. Kalau tadi muhlikat itu penyakit, maka meningkatkan kesehatan. Kalau penyakit rohani, meningkatkan kesehatan rohani. Jadi setelah ada untuk menangkal penyakit, kemudian kita bebaskan penyakit dengan munajiat, kemudian tutup dengan kafarat, dan setelah ditutup dengan kafarat itu kita tingkatkan kesehatan kita, kualitas kesehatan kita, baik kesehatan
rohani maupun jasmani. Dengan demikian, yang tiga ini sebagai sifat, ucap, dan amal perbuatan yang dapat meningkatkan derajat manusia, baik dalam keimanan, keislaman, ataupun kedudukan sebagai muslim. Jadi jika dipahami kafarot itu sebagai obat, maka obat rohani, maka derajat ini dipahami sebagai peningkat derajat kesehatan. Bisa juga dipahami bahwa menjaga kesehatan itu harus lengkap. Nah, pertama kita harus pencegahan, karena kan mencegah itu lebih baik dari mengobati. Ya, harus kita cegah yang namanya muhlikat itu. Jangan sampai kita terkena oleh muhlikat. Maka tahan diri, kejahatan yang membahayakan itu kita hindari, proteksi. Kemudian yang berikutnya harus menjaga imun supaya kita memiliki munajiat. Bukan menjaga diri, tapi juga fisik, jasmani, rohani kita harus punya kekuatan, kesehatan. Imun kita harus kokoh dan kuat. Kemudian tidak hanya imun, tapi juga harus bisa menutup penular dari penyakit. Apakah itu dengan multivitamin kalau kekurangannya, yang bisa menutup penyakit dari luar itu. Kemudian yang keempat, meningkatkan stamina dari berbagai penyakit dan meningkatkan kesehatan. Nah, tentu saja jika yang bersifat rohani, langkahnya juga harus bersifat rohani. Kalau yang bersifat jasmani, maka langkahnya juga bersifat jasmani. Itu makanya di sini, di dalam hadis ini ada tiga. Baik muhlikat yang membahayakan, munajiat yang menyelamatkan, kafarot yang menutup, maupun yang meningkatkan derajat. Itu ada tiga. InsyaAllah nanti akan saya bahas satu persatu. Apa itu muhlikat, munajiat, kafarot, maupun darajat. Maka kajian seri pertama saya anggap cukup sampai di sini. Ghafarallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.